produksi MA11 terbaik yang akan diwakili oleh Ibu Dewi, dan kemudian operator IoT Digital Smart Farming MA11 terbaik yang akan diwakili oleh Arifin Talib. Arbit Farm. Arifin Talib. Arifin Talib, maaf. Ya, kemudian PPL berdedikasi terbaik untuk total organik MA11 akan diwakili oleh siapa? Eko Prayitno. Bapak Eko Prayitno. Baik, saya yang pertama kali akan berbincang singkat dengan operator mini laboratorium produksi MA11 dengan Ibu Dewi. Ibu Dewi, kaitannya dengan operator laboratorium mini ini apa saja sih kegiatannya sehari-hari? Saya pengen tahu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Susanti. Saya penyuluh pertanian di Dinas Pangan Kabupaten Bangka Tengah. Merangkup jadi operator lab Poktan Sejahtera Desa Benteng Kabupaten Bangka Tengah. Kegiatan sehari-hari dari operatornya, kita memproduksi MA11 secara SOP. Pertama kali lab MA11 dibangun di Bangka Tengah, tepatnya di Desa Benteng. Poktannya Poktan Sejahtera. Kebetulan yang direktur operator labnya nggak bisa hadir, jadi diwakilkan oleh saya sendiri. Tahun 2019 bulan November. Kita diajari langsung oleh Pak Nugroho untuk bagaimana cara memproduksi MA11 secara SOP-nya seperti apa. Kalau ini kan Anda mendapatkan apa namanya award ya sebagai mini laboratorium terbaik. Nah, ini strategi dan terobosan apa yang sudah dilakukan oleh kelompok Anda kemudian sampai mendapatkan award yang luar biasa ini? Iya, sangat berterima kasih kepada Yayasan ANSA sudah mempercayai kami untuk menerima award operator lab yang terbaik. Saya rasa di sini dari produksi MA11 terbanyak. Kami sampai saat ini dari tahun 2019 sampai sekarang udah memproduksi MA11-nya udah mencapai tahap yang ke-17. Jadi sudah sampai 8.000 liter lebih. Untuk produksi itu sekali produksi kita mendapatkan 500 liter, 500 liter. Sekali produksi. Untuk penyebarannya sendiri? Penyebarannya kita merata ke petani-petani di Kabupaten Bangka Tengah melalui penyuluh pertanian. Ini kerjasama dari Pemkab Bangka Tengah. Pemkab Bangka Tengah mensupport membangun mini lab MA11 ini, terus untuk produksi untuk penyebarannya ke petani melalui penyuluh program pertanian di Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Tengah agar secara merata kita selalu menyampaikan MA11 itu kepada petani peternak untuk meningkatkan hasil taninya, produksinya. Nah, kalau Ibu Dewi ini ya kan sudah mendapatkan anugerah dari menjadi mini lab yang terbaik gitu ya. Nah, pesan-pesannya untuk operator mini lab sendiri seperti apa supaya nantinya juga bisa mengikuti, terinspirasi? Iya, pesannya untuk operator mini lab kita skedul untuk produksi itu harus kita atur. Di sini kan saya sebagai penyuluh, jadi merupakan sampingan untuk mengerjakan kegiatan di lab, mengatur skedulnya sesuai dengan prosesnya, tahap-tahap produksi pertama kali itu seperti apa, tanggalnya kita mesti catat dan dimemoin. Produksi yang pertama dari F0 ke F1 itu kita membutuhkan waktu selama 3 minggu, kemudian produksi F1 ke F2 kita membutuhkan waktu 3 minggu. Jadi produksi MA11 satu tahap itu butuh waktu lebih kurang 1,5 bulan, 6 minggu. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dan itu tidak boleh lepas sama sekali ya. Harus sesuai dengan SOP. Harus sesuai dengan SOP. Maka kalau di mini lab kami di Poktan Sejahtera Desa Benteng itu produksinya kami malam hari. Masya Allah, luar biasa. Ada alasan tertentu kenapa malam? Karena operatornya
bekerja. Oh luar biasa, di sela-sela bekerja tetapi Iya. masih bisa mendapatkan Masih, predikat iya. terbaik. Ini jadi inspirasi sekali ya. Iya. Nah, operator IoT Digital Smart Farm MA11 yang mendapatkan predikat terbaik nih Bapak, sejauh mana peran IoT di Digital Smart Farm yang Anda kelola ini kemudian bisa menjadi yang terbaik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Talib, Poktan Lamuta 3 di Sautabau, Kecamatan Kota Barat. Yang pertama kami lakukan itu melihat, menunggu instruksi dari Pak Prop untuk mengelola data itu, sehingga kami sudah dapat informasi itu mengelola data itu, sehingga itu tiap pelaporannya itu tiap minggu setelah 1 minggu itu kami langsung copy dan kami print, karena itu perubahan-perubahan yang cukup banyak apabila kita ngumpul sampai 2 minggu itu, perputaran detik sampai menit itu banyak sekali untuk mau di print, sehingga kami melakukan ambil per minggunya untuk kami laporkan. Setelah kami laporkan gitu download langsung di print, sehingga untuk minggu ke depan juga begitu. Oke Bapak, kalau untuk Digital Smart Farm sendiri ini sudah mulai dari tahun berapa Pak? Kalau untuk digital farming ini dari tahun 2021. 2021. Kalau selama ini dalam aplikasinya di masyarakat, itu apakah ada tantangan tersendiri? Karena menurut saya tidak semua para petani juga melek teknologi. Tantangannya apa nih? Memang dari tantangan dari awal itu memang sulit untuk di kami untuk itu. Memang kami sudah bentuk tim untuk mengelola digital itu. Memang untuk khusus. Disitulah kami untuk bisa memantau unsur hara yang ada di tanah. Biasanya kami masih pakai manual tester, itu masih kami hitung-hitung agak ribet. Setelah itu terpasang digital di lahan kami itu bisa kami untuk pantau di HP. Begitu turun unsur hara itu kami bisa langsung untuk aplikasi, terutama ya. Memang dari awal itu memang tanah itu sudah di kami untuk dikasih supir bekasinya. Setelah tindak lanjut dari itu kami untuk buat POC-nya, NPK-nya. Setelah kalau turun itu langsung kami aplikasi dengan itu. Oke, kalau misalnya tadi dibilang bahwa pengaplikasian mulai 2021 before and after ketika menggunakan teknologi ini untuk diaplikasikan ini dari segi manfaatnya seperti apa? Apakah memberi dampak manfaat yang signifikan setelah manual dan kemudian pindah ke digital? Alhamdulillah setelah kami untuk sudah kerjasama dengan ANSA, itu semua instansi dari Dinas Pertanian Provinsi terutama itu penyuluhan, sekarang itu kami sudah koordinasi dengan Pak Prop itu dengan Bank Indonesia, itu apakah bisa ditambahkan untuk ada juga permintaan dari Dinas Pertanian Provinsi, ada juga dari Balai Perlindungan. Itu mereka tertarik sekali karena tidak semudah itu untuk mengetahui unsur hara di tanah. Gitu. Iya, Bapak kan ini dianugerahi award sebagai operator IoT Digital Smart Farm terbaik. Nah, untuk pesan-pesan Bapak supaya bisa menginspirasi para operator yang lain ini apa? Kalau untuk pesan kami, supaya untuk pelaporannya rutin untuk kita ini aplikasi langsung kita laporkan ke masing-masing di grup. Begitu langsung upload di grup itu kita harus download copy supaya untuk pelaporan nanti itu tidak terkumpul banyak begitu. Itu pesan Bapak ya, supaya dan saya harap nih ya dengan adanya seperti Bapak yang tadi sampaikan ini bisa menginspirasi para operator itu supaya melakukan hal serupa, bahkan kalau bisa lebih baik begitu ya. Baik, kita pertanyaan lanjut ke PPL berdedikasi terbaik untuk ilmu total organik MA11. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat siang, oke baik Pak. Sebagai PPL yang dianugerahi menjadi terbaik ini, menurut Anda apakah ilmu totanik MA11 ini sejalan dengan program dari Kementan dan
Alasannya apa sih Bapak kemudian harus menguasai tentang ilmu Totanik ini? Baiklah, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari penyuluh sebenarnya dari awal memang sudah ditekankan oleh Kementerian Pertanian dengan seperti yang disampaikan Profesor Nugroho, melalui Presiden pun menyampaikan bahwa dunia itu akan gelap. Kemudian dari dulu juga kita tahu sejarahnya pertanian Indonesia dari zaman penjajahan, kemudian ada istilah revolusi hijau, kemudian berlanjut dengan penggunaan kimia yang luar biasa membuat pertanian kita itu mengalami pasang surut yang luar biasa. Jadi ketika ada masanya di mana kita surplus dan sekarang di mana masanya kita mengalami ketertinggalan dengan negara lain. Iya. Program yang dikeluarkan oleh Pak Nugroho dan tim dari ANSA melalui total organik penggunaan mikrobia MA11 ini sebenarnya inilah awal untuk kita bangkit lagi di pertanian ini. Tentunya untuk meningkatkan produksi yang kita cita-citakan selama ini. Iya, baik Bapak. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa ini sudah sejalan dengan program dari Kementan, bahkan sudah ada instruksi dari Presiden sendiri. Nah, sedangkan kalau untuk pelaksanaan di lapangan, apakah menemui kendala untuk membuat para petani yang awalnya menggunakan pupuk kimia ini, yuk pindah dong menjadi total organik, ada kendala nggak? Pasti ya. Pasti. Bisa nggak disampaikan kendalanya apa sih? Karena saya pikir ini kan program yang sangat menarik dan menguntungkan. Ya. Seperti yang kita ketahui selama ini petani kita ya terpaku ke kimia. Terpaku ke kimia. Kemudian karena ya petani kita sudah terbiasa dengan yang instan tadi. Dengan yang instan tadi ya. Mereka juga sebenarnya sudah mengenal, organik ini sudah mengenal, tapi proses dan mungkin caranya itu belum sempurna. Oke. Nah, dengan adanya Pak Nugroho, Profesor Nugroho dan tim itu sebenarnya memberikan kemudahan kami penyuluh untuk bekerja itu lebih efisien dan efektif. Karena ada partnernya. Yang partnernya. Iya. Dan juga gini, kalau dulu petani kita ingin membuat kompos ya seperti bokasi, itu harus membuat terlebih dahulu dekomposernya, starternya. Nah, ada yang yang komersial ada, tetapi ada juga yang membuat dulu. Dan itu prosesnya lama. Oke. Nah, kemudian lagi yang kedua dengan pengamatan di lapangan. Nah, kalau dulu kita harus hujan-hujan turun ke lapangan, ngecek lapangan. Nah, sekarang dengan smart digital farming, kita dari rumah bisa ngecek. Bisa ngecek di rumah, bisa menginstruksikan ke petani untuk melakukan apa yang harus dilakukan dengan kondisi yang lapangan yang seperti ini. Oke, walaupun tadi ditemui tantangan yang luar biasa karena mungkin mindset dari petani yang belum terbangun. Nah, usaha yang dilakukan oleh PPL yang ada di Indonesia ini supaya kemudian mengubah mindset dari petani yang maunya menggunakan instan, kemudian mau belajar menggunakan total organik. Apa yang sudah dilakukan selama ini? Kalau saya mengajak dan prinsip saya gini, dengan kawan-teman, tentunya penyuluh itu pasti sudah dari awal sudah ada komitmen gitu kan untuk memajukan pertanian Indonesia. Karena Menteri Pertanian sendiri menyatakan bahwa PPL itu adalah ujung tombaknya pertanian. Karena PPL itu yang langsung berinteraksi dengan petani di lapangan. Melakukan edukasinya, gitu ya. Kemudian ya tadi konsiliasinya, kolaborasinya dan sinerginya. Nah, kuncinya itu kalau bagi saya ya kita harus punya komitmen kerja itu kerja yang ikhlas, kemudian kerja keras, kerja keras, kerja cerdas, tuntas. Yang tentunya terakhir kita ya punya visi berkelas. Berkelas. Oke. Iya, kalau tadi dibilang bahwa dengan adanya satu yayasan dari Profesor Nugroho ini sangat membantu kerja PPL, harapannya ke depan seperti apa? Apakah muncul kemudian para petani-petani yang memang memiliki ilmu yang luar biasa seperti Bapak Nugroho atau bagaimana harapan ke depan supaya bisa membantu para PPL yang ada di lapangan? Ya tentunya kami terbatas. Nah, kami terbatas, petugas penyuluh terbatas dengan kesibukan yang lain seperti Mbak tadi kan, ya ada kesibukan lain. Tentunya kita mau bukan PPL itu bukan hanya kami, tapi nanti petani-petani yang berkolaborasi dengan kami dari awal memanfaatkan MA11 ini juga bisa menjadi penyuluh bagi anggota-anggotanya. Penyuluh mandiri buat anggotanya, swadaya pada yang lain, sehingga ya lagi-lagi kerjaan kita juga semakin ringan. Oke, jadi itu mempermudah juga bisa diaplikasikan ke lebih lebar lagi gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir buat di sesi ini, pesan untuk para PPL yang ada di Indonesia supaya kemudian memunculkan rasa ikhlas ini seperti apa?
Tentunya kita sebagai penyuluh nantinya tidak bisa kita hanya terpaku pada satu teknologi atau ilmu yang ada. Kita harus berkembang, mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dan tentunya kita harus tetap selalu belajar. Iya. Teknologi ini semakin berkembang, kemudian tetapi kita tahu bahwa negara-negara lain itu juga mengembangkan teknologi sangat signifikan. Iya. Kalau kita tidak mengikuti itu kita akan ketinggalan. Kita akan ketinggalan. Sudah eranya teknologi ya. Iya. Baik, perbincangan yang sangat menarik dan ulasan yang sangat bermanfaat, dan kita akan lanjutkan sesi berikutnya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih.